Nah, untuk premi dicatat dan klaim yang dibayar itu bisa kita lihat Bapak Ibu di sini premi secara in total itu mengalami pertumbuhan sebesar 10,1%. Yang paling bawah, di mana pada periode yang sama tahun lalu kita catatkan 66,8% dan kuartal ini 3 kuartal ini kita catatkan 73,5% atau naik 6,7 triliun. Dari mana sumber pertumbuhannya? Adalah dari asuransi kendaraan bermotor yang naik 11,9%, kemudian asuransi pengangkutan yang berkaitan dengan transportasi, pengadaan barang, mobilisasi ya, tadi inline dengan paparan sebelumnya itu kita lihat ada 11,1% di Marine Cargo, Marine Hull juga 14,3%, ada aviation di sini 29,9%, kemudian ada energi onshore yang naik 21,5%, angkanya memang nggak begitu besar. Terus kemudian di sini ada engineering atau rekayasa, proyek perbaikan, proyek revitalisasi segala macam ada di sini, itu naik 1,2 triliun dari 2,3 triliun menjadi 3,6 triliun atau naik 53,8%. Untuk liability atau asuransi tanggung gugat itu naik 24% atau naik 585, cukup baik pertumbuhannya. Personal accident naik 33,1%. Ya, naik 560 menjadi premi total di marketnya itu sekarang 2,2 triliun dan asuransi kesehatan itu juga naik double digit 14,6, naik 675 miliar menjadi 25 triliun 299. Untuk credit insurance juga naik inline ya tadi sama pemaparan kita 28,7 atau naik 3 triliun ya, 3 triliun. Kemudian surety sheet itu naik 39,7%, naik 387 miliar dan asuransi aneka itu naik 148. Nah, jadi ini kenaikan-kenaikan yang terjadi di beberapa lini bisnis. Kemudian untuk klaim yang dibayar ini secara in total naik sebesar 12,2, ini klaim yang dibayar saja Bapak Ibu, atau naik 3,3 triliun yang dikontribusi dari kenaikan klaim dibayar terhadap asuransi kendaraan bermotor, kemudian asuransi marine cargo, asuransi pengangkut, asuransi rangka kapal, kemudian dikontribusi dari pembayaran klaim untuk asuransi engineering atau rekayasa, asuransi tanggung gugat. Kebetulan ini ada penyelesaian klaim yang cukup banyak gitu, walaupun angkanya nggak terlalu besar ya, 365 miliar. Kemudian personal accident pembayaran klaimnya naik melonjak sebesar 57,8%. Kemudian asuransi kesehatan naik 18,7 pembayaran klaimnya, kemudian asuransi kredit naik pembayaran klaimnya sebesar 21,2%. Itu yang naik. Next. Nah, rasio klaim dibayar. Rasio klaim dibayar asuransi umum itu sampai dengan 2023 kita bisa lihat secara umum rasio-rasionya masih dalam kisaran dan kondisinya adalah sama dengan tahun lalu, in total 41%-an, dan dikontribusi rasio yang tertinggi dari energi offshore, kemudian asuransi kesehatan dan asuransi kredit. Tiga ini ya dengan rasio yang terbesar. Kemudian perlu kita ketahui bahwa asuransi kredit di sini pembukuannya adalah dilakukan untuk di depan dengan periode jangka panjang ya, untuk periodenya sesuai dengan tenor. Nah, ini sumber datanya dari 72 perusahaan asuransi. Next. Pangsa pasarnya kita bisa lihat bahwa pada hari ini total pangsa pasar perusahaan asuransi umum ini didominasi oleh 3 terbesar, yaitu properti sebesar 25,3%, kemudian motor 19,8%, dan pangsa pasar dari asuransi kredit 18,8%. Nah, kalau kita lihat terhadap periode yang sama tahun lalu, maka pangsa pasar asuransi kredit mengalami peningkatan sebesar 2,7% selama 3 kuartal. Ya, mengalami peningkatan. Kemudian kalau asuransi kendaraan bermotor itu mengalami peningkatan 0,3% dan asuransi properti mengalami penurunan 5%.
Nah, kemudian lini-lini bisnis yang mengalami peningkatan karena porsi tersebut adalah kita bisa lihat di sini masih 1 digit yang lain-lainnya ya, untuk asuransi kesehatan, asuransi personal accident, dan asuransi lainnya. Jadi secara umum 3 lini bisnis terbesar untuk asuransi umum itu mengkontribusi 40, udah hampir di atas 50% dari total premi industri. Ya, jadi dari asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kredit. Next, kontribusi klaim yang dibayar. Kalau tadi kita lihat kontribusi preminya, maka sekarang kita lihat kontribusi klaim yang dibayar. Untuk asuransi properti tadi Bapak Ibu di slide sebelumnya bisa lihat asuransi properti itu porsinya adalah 25%, sementara kontribusi klaimnya adalah 15,9%. Untuk asuransi kendaraan bermotor, tadi Bapak Ibu bisa lihat, boleh sebentar kita lihat slide-nya supaya ini 19,8% kontribusi preminya, untuk kontribusi klaimnya adalah 16,8%. Kemudian kontribusi klaim kredit ada 18,8%. Namun demikian dari sisi klaim yang dibayarnya kontribusinya sangat dominan, sebesar 31,9% dari seluruh premi market. Next, Bapak Ibu, kami menyajikan jalur distribusi premi kita sampai dengan kuartal 3, dan dari waktu ke waktu memang menggambarkan beberapa perubahan-perubahan atau behavior dari transaksi yang ada di market. Nah, sementara ini direct acceptance itu masih mendominasi sebesar 31%, sementara agency itu stabil di 14%, broker bisnis stabil di 32%, bank assurance itu mengalami penurunan 1% menjadi 4%, kemudian leasing mengalami penurunan 2% menjadi 14%, affinity bisnis masih cukup kecil, telemarketing masih cukup kecil, digital itu double naik jadi dari 1 menjadi 2%. Preminya sekarang untuk pemasaran digital itu mencapai 1,3 triliun dari periode yang sama tahun lalu 922. Kemudian dari others itu 2,5 turun menjadi 1. Nah, kami dapat sampaikan bahwa dengan adanya jalur distribusi ini kami berusaha untuk menempatkan bersama dengan tentunya sudah sangat dibantu oleh Bapak Ibu dari perusahaan asuransi untuk membetulkan gitu ya penyampaian data dari jalur distribusi ini, sehingga kita lihat di sini yang others itu sudah perlahan-lahan akan dikembalikan kepada 8 lini bisnis yang ada di sini.